Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi wa ulumis salihin amin. Faslun fi alamatil khairi, utawi iki iku fasol ing dalem pira-pira tandane bagus. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alamatus sabri husnus sarirati. Adapun tanda-tanda sabar, husnus sarirati yaitu iku baguse atine utawa iku baguse iktikati. As-sarirah bisa diartikan hati atau bisa diartikan iktikat atau bisa diartikan keyakinan. Indallahi mungguhi Allah. Wa husnul hikmati lan baguse hikmah ngeladeni. Wa husnul hikmati lan baguse hikmah ngeladeni. Ya Ali, wahai Ali, lil mukmini iku kedue wong kang iman, salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda, utawi telu pira-pira tetenger. Satu, bugdul malih iku sengit bondo, sengit harta, benci terhadap harta. Wa bugdun nisa'i lan sengit ing pira-pira wong wadon. Wa bugdul kalami lan sengit pengendikan fi a'radin nasi ing dalem kemaluani menungso. Fi a'radin nasi ing dalem kehormatani menungso. Ya Ali, wahai Ali, lil akili iku kedue wong kang akol, kedue wong kang anduweni akal, salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger, utawi telu pira-pira tondo. Setunggal al isti'anatu minta pertolongan atau nyon pitulung bid dunya kelawan dunya alal akhirati ing atase akhirat. Wahtimalul jafa lan nanggung wangkot, wahtimalul jafa lan nanggung wangkot atau sifat kasar. Wasobrih lan sabar alas syadaidi ing atasi pira-pira belai, alas syadaidi ing atasi pira-pira belai. Walil alimilan iku kedue wong kang alim salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Sidkul kalami, setunggal sidkul kalami iku baguse guneman, baguse bicara. Wajtina bil harami lan ngedohi perkara ingkang haram. Wat tawadu'uh dan tawaduk tipih-tipih. Walitaki lan iku kedue wong kang takwa. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Yattaki ingkang wedi saka taki al kizbah ing goroh, wal khabsah lan ing guneman kotor, wajali sesyarih lan ing bergaul kelawan wong kang ala. Wayad'u, ini wayad'u bukan, wayad'u ini aslinya wayad'u bukan wayad'u ya, sini wayad'u. Wayada'u dan meninggalkan sopo taki syatrul halali ing
separuh perkara ingkang halal mukhafatan krana wedi ayyaqah ing yen to tumiba sapa taki fil harami ing dalem perkara haram. Kepada segenap para alim, para kiai, para asatid yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, juga segenap para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at yang hadir di majelis pengajian di Masjid Al-Falah ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mencapai puasa yang ke-20. Mudah-mudahan di mana puasa yang ke-20 ini adalah merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diterima, dan mudah-mudahan nantinya kita bisa melaksanakan puasa-puasa berikutnya sehingga kita mencapai Idul Fitri, yaitu kembali ke fitrah. Segenap para hadirin dan mustami'in yang saya hormati, sebenarnya dalam hadis ini, hadis yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, itu bukan hanya kepada Sayyidina Ali, benih hanya kepada Sayyidina Ali. Bahkan ini hadis yang juga diberikan kepada kita semua, yang dalam istilah balaghah dikatakan itlaqul khas wa iradatul am, yaitu yang dikhususkan, kayak yang dikhususkan Sayyidina Ali, tapi ini yang dikehendaki adalah kita semua, yaitu semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis ini kenapa Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, beliau dan juga sahabat-sahabat yang tiga, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, tidak dikategorikan periwayat hadis yang paling banyak, karena di masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makon dek Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kalaban Sayyidina Ali untuk tabligh ke negara-negara lain, untuk tabligh, untuk menyampaikan risalahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat yang empat ini tidak termasuk golongan dari perawi hadis yang paling banyak. Perawi hadis yang paling banyak ya diantaranya yaitu sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, termasuk juga sahabat Anas bin Malik, dan juga sahabat yaitu Sayyidah Aisyah, dan juga sahabat Abdullah bin Abbas, dan juga lain sahabat-sahabat yang lain. Nah, sedangkan sahabat yang empat ini tidak tergolong istilahnya perawi-perawi hadis yang paling banyak. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fi alamatil khairi, ing dalam piro-piro tondone kebagusan, dalam tandana kebagusan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengatakan bahwasanya manusia itu akan selalu mendapatkan hidayah Allah, manusia itu akan selalu beruntung apabila manusia yaitu yu'minuna bil ghaibi, yaitu iman dengan adanya hari gaib, yaitu dengan adanya alam barzah, kelaban badana mahsyar, kelaban badana yaitu soal pertanyaan di alam barzah, juga kepada adanya yaitu adanya neraka, adanya surga, adanya sirat, adanya haud. Kalau kita sudah iman dengan adanya alam-alam gaib ini, maka kita insya Allah sudah dikategorikan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama. Yang kedua yaitu alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang telah melakukan sholat, orang yang menegakkan sholat. Menabi beda orang kantok menegakkan sholat, melakukan sholat, ya, dia melakukan sholat dengan sepenuhnya, dalam arti ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi dia hidayah dan dia akan selalu dijadikan tergolong orang yang beruntung. Kenapa? Karena sholat adalah merupakan pokok pondasi bagi manusia. Sholat itu adalah nanti yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab, sehingga seseorang ketika dia itu sholatnya baik, maka amal-amal ibadah yang lain juga mengikuti baik. Namun apabila sholatnya sebaliknya, dalam arti sholatnya tidak baik, maka dikhawatirkan ibadah yang lain juga tidak menjadi baik. Yang nomor dua, alladzina yuqimunas shalah. Yang nomor tiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu memberikan rezeki yang telah Allah berikan, didermakan, saling berbagi terhadap rezeki yang didapatkan. Masalahnya kenapa? Karena manusia nikah dalam segi rezeki itu tidak sama. Beda rezekinya raja, beda rezekinya banyak, beda rezekinya sekoni. Rezekinya sebanyak, maringin ndak rezekinya seskoni. Ya, dalam arti saling berbagi, sehingga laksana roda, di mana manusia ketika dia berada di atas, dia harus selalu ingat kepada orang yang di bawah. Kalau umpamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia itu diberi rezeki yang banyak, otomatis kita tidak ada yang saling membantu, tidak saling maringin, ya, ada pegawai. Kenapa? Karena manusia semua rezekinya sudah banyak, sudah tercukupi, mereka tidak mungkin untuk bekerja kepada orang lain. Oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki sesuai dengan takaran yang Allah taala berikan kepada manusia itu tersebut, ya. Terus yang lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan manusia itu tergolong selamat, bisa dikategorikan orang yang akan menjadi orang yang bagus apabila manusia tersebut yaitu apa? Iman terhadap beberapa kitab yang telah Allah berikan kepada Nabi dan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya. Iman kebedenah kitab paling akih oleh Allah Subhanahu wa taala dak Nabi Muhammad kelaban dak Nabi-Nabi sebelumnya, kayak kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kita harus iman dengan kitab-kitab yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi kita dan nabi-nabi sebelumnya. Apabila kita sudah iman dengan empat hal ini dan ditambah lagi yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan yaitu iman dengan adanya hari akhir, bahwasanya hari akhir yaitu kiamat itu mesti akan terjadi. Ya, bila kita iman bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang-orang yang 5 golongan ini tergolong orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, alamatus sabri husnus sarirah. Adapun dining otaba utawi tanda-tanda sabar husnus sarirati yaitu bagusnya hati, bagusnya niat. Ya, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, bagusnya niat. Kalau niat kita sudah ditata dengan bagus, kayak umpamanya kita dari rumah datang ke masjid ini dengan tujuan yaitu menuntut ilmu, ya, untuk mencari ilmu dan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Nah, niat kita sudah ditata dari rumah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita jalan dari rumah untuk menuju masjid, Allah mencatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnus sarirah. Yang nomor 2, indallah, yaitu di sisi Allah.
wa husnul hikmati, dan bagusnya hikmah. Hikmah itu artinya ngeladeni, yaitu mengabdi. Ya, manusia itu bukan hanya dia itu mencari ilmu, bukan, namun juga dia harus ada mengabdi, pengabdian. Kayak pengabdian Sayyidina Anas radhiyallahu an kepada Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama 10 tahun beliau mengabdi kepada Nabi Muhammad. Demikian pula seorang santri mengabdi kepada kiainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pondok mereka. Ya, walhasil mengabdi itu dalam suatu hadis dikatakan hikmatul rijal kahadimil jibal. Hikmahnya seorang laki-laki itu laksana kahadimil jibal, yaitu menembus gunung. Adik-adik ya, adik-adik santri Al-Falah, kalau kalian mengabdi kepada guru kalian dalam arti membantu guru kalian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di TPQ, maka insya Allah pengabdian ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan dicatat sebagai amal ibadah. Kenapa? Karena amal ibadah itu bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita melaksanakan puasa, bukan hanya kita melaksanakan zakat dan juga berhaji. Amal ibadah juga bisa dilaksanakan ketika kalian atau kita menemukan duri di jalan. Panjenengan nemu duri, atau panjenengan nemu kacah, atau panjenengan nemu beling ejelen, kemudian panjenengan buang, sampai panjenengan buang ya duri tersebut di sampah. Nah, itu termasuk juga ibadah, dan juga ibadah-ibadah yang lain ya. Jadi ibadah bukan hanya merupakan ibadah-ibadah sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Ya Ali, wahai Ali, lil mukmini iku kedue wong kang mukmin salah alamatin utawi telu pira-pira tanda. Budul mali, yaitu bendu terhadap harta, sengit terhadap harta. Wa budun nisa'i, lan sengit terhadap perempuan. Perempuan itu baik itu perempuan yang bukan mahram atau perempuan yang termasuk mahramnya kita sendiri, kayak istri atau saudara. Wa budul kalami, lan sengit maring omongan fi a'radin nasi, ing dalam kewirangan atau ing dalam kemaluan atau kehormatan manusia. Ya, jadi Rasulullah mengatakan budul mali, yaitu benci kepada harta. Kenapa? Karena harta itu adalah merupakan apa? Harta itu adalah merupakan fitnah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian dan anak-anak kalian itu aduwwal lakum, yaitu menjadi musuh bagi kalian, fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Ya, jadi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang dikaris istri, bini, anak, itu adalah cobaan bagi kita. Itu adalah cobaan bagi kita. Banyak di antara istri-istri Nabi, banyak rajin-rajin Nabi sekak dito alaban dek Kanjeng Nabi. Ya, istri-istri Nabi kayak istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Mereka suaminya Nabi, tapi mereka bukan tergolong orang yang taat kepada suaminya, kepada nabinya, sehingga dikategorikan bahwasanya istri itu juga apa? Fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an beliau mencontohkan bahwasanya ada seorang suami yang suaminya tersebut adalah kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi istrinya jadi orang yang baik. Bukan setiap istrinya orang yang baik akan menjadi istrinya apa? Suaminya jelek. Juga demikian, bukan setiap suami yang baik tidak menjadikan istrinya jelek. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Tahrim, yaitu qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut
kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah menceritakan, merumpamakan bahwasanya ada suaminya orang yang kafir, ya, lakinah orang kafir, penikah tapi bininah menjadi orang yang soleh, yaitu siapa? Imro'atanuhin wa imro'atalutin. Ini suaminya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imro'atanuhin. Suaminya orang yang soleh, seorang nabi, tapi istrinya bukan seorang nabi. Suaminya adalah seorang nabi, istrinya dia adalah kufur kepada nabi. Daraballahu, mencontohkan siapa Allah, masalan perumpamaan lilladzina kepada orang banyak, kafaru yang kafir siapa, alladzina imro'atanuhin. Contohnya yaitu istrinya Nabi Nuh, ya, Nabi Nuhnya adalah orang yang taat, istrinya adalah orang yang tidak taat, yang maksiat. Demikian pula yaitu istrinya Nabi Lut. Nabi Lut adalah orang yang taat, tapi istrinya tidak orang yang taat. Kanata tahta abdaini, keduanya itu adalah merupakan dua hamba min ibadina sholihaini, yaitu dari hamba-hamba Allah yang soleh. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka kemudian keduanya hianah. Falam yughniya anhuma syai'a, maka walaupun Nabi Lut dan Nabi Nuh itu adalah seorang nabi, tapi tidak bisa membantu kepada keduanya, ya, tidak bisa menolong terhadap keduanya sedikit pun. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, kemudian dikatakan kepada keduanya, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, ma'ad dakhilin, beserta orang-orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bahwasanya setiap istri daripada seorang yang kafir belum tentu, ya, istrinya dari seorang suaminya orang yang taat kepada Allah, suaminya orang yang ibadah kepada Allah. Ini dicontohkan yaitu istrinya Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah mencontohkan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Suaminya kafir, suaminya tidak taat kepada Allah, suaminya membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diberi kelebihan, di mana irqalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada istrinya Fir'aun, yaitu Asia, ya, yaitu telah dalam beberapa tahun, ya, dia menjadi seorang istri daripada Fir'aun, tapi dia tidak sama sekali tersentuh oleh Fir'aun. Bahkan walaupun disiksa bagaimanapun, dia mengatakan, Rabbi benili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Ya Allah, ibnili indaka baita, bangunlah untukku rumah fil jannati, di surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku min fir'aun, dari fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan fir'aun, wa najjini minal qaumid dzalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang dolim. Juga demikian pula wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, kemudian yaitu Maryam binti Imran yang telah menjaga farjinya, fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin, ya. Kemudian yaitu siapa? Ahsanat farjaha, yaitu Siti Maryam. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan. Dengan kelebihan apa? Dengan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan ruh dari Allah, yang kemudian lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa bughdun nisa wa bughdul kalam fi a'radin nas. Dan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan, diperintahkan benci terhadap omongan yang omongan tersebut akan menyakiti orang lain, dan juga omongan yang sekiranya omongan tersebut akan membuka aib orang lain. Itu kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan mengatakan kayak gitu. Wa bughdul kalam fi a'radin nas. Ya Ali, wahai Ali, lil akil salasu alamatin. Wahai Ali,
iku kedue wong kang duwe akal. Salah alamatin utawi telu pira-pira tanda. Al isti'anatu bid dunya alal akhirati, yaitu nyun pitulung bid dunya dengan dunya alal akhirati ing ngatasi akhirah, wahtimalul jafa lan nanggung sifat keras, wasobri dan sabar, wasobru dan sabar ala syadaidi ing ngatasi pira-pira belai. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki dunia ini dan kula sareng panjenengan kedon dunya kak dintok hanya sebagai wasilah untuk kita menuju akhirat. Jangan dunia dianggap seluruhnya, bahwasanya dunia ini adalah merupakan apa? Adalah mazra'atul akhirah, yaitu pertanian yang kita buat di dunia ini nanti akan kita tuai ya ketika kita akan berada di akhirat. Oleh karena itu jangan sampai dunia ini diutamakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya dalam surat Asy-Syura beliau mengatakan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, nazid lahu fi harthi, maka Allah akan menambah dalam apa? Keuntungan tersebut. Mung panjenengan alakoh dunia ini hanya untuk kepentingan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah pekerjaan yang panjenengan lakukan, akan menambah berkah dari pekerjaan yang panjenengan lakukan. Tapi kalau panjenengan melakukan dunia ini, bekerja untuk dunia ini hanya semata-mata untuk menumpuk dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi bagian dari bagian akhirat nanti. Oleh karena itu mudah-mudahan kita di dalam hidup dunia ini, dalam kita mencari dunia, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wahtimalul jafa, dan kita tidak boleh keras. Wahtimalul jafa, dan kita tidak boleh keras. Wasobri, dan sabar ala syadaidi atas beberapa musibah. Ya, kita tidak boleh keras terhadap sesuatu yang menimpa kepada kita. Umpamanya kita disakiti oleh orang lain, kula bi panjenengan isakein oleh orang lain, kita harus menerima dengan lapang dada, jangan sampai kita balas. Bahkan usahakan kita untuk berdoa, mudah-mudahan orang yang melakukan keburukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Sebelum saya mengakhiri dari hadis ini, bahwasanya cuma saya mengkritik beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan, bahwasanya di dalam doa di mana Sayyidah Fatimah beliau mengatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah araita in alimtu ay lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau ketika melaksanakan sholat malam, ya, dan ketika pada saat itu beliau berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apa yang sekiranya aku baca apabila aku menjumpai Lailatul Qadar? Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai yang dari sanad Utaibah bin Sa'id, ya, dari sanad Utaibah bin Sa'id, bahwasanya hadis ini tidak ada tambahan karimun. Jadi ketika mengucapkan innaka afun, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, tidak ada kata-kata karimun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi tidak ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Enggak ada al-karim. Tidak ada lafaz al-karim. Cukup mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah dan juga kita semua tidak ada lafaz Al-Karim. Jadi umpamanya sampai mengatakan Al-Karim itu adalah merupakan Asmaul Husna dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok tidak dibaca? Itu adalah redaksi yang ditambah oleh si penulisnya. Ya, adalah redaksi yang ditambah oleh penulis. Jadi si penulis menambah dengan lafaz karimun, walaupun karimun itu adalah merupakan termasuk Asmaul Husna, tapi kita berdoa dengan apa yang ada diajarkan oleh Rasulullah itu lebih baik dengan doa yang tidak ada tambahan sama sekali. Ya, kita harus berdoa dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, tidak ada kata-kata karim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.